Kayaknya bisa di. Oke, rekam deh. Oke. Iyalah, tak rekam. Alah. Nah, Nah, ya. itu ya. Jadi balik kan budaya di COVID kan semakin membuat bisnis online kan semakin berkembang kan, sedangkan bisnis offline kan banyak yang tutup gara-gara itu kan. Kayak Matahari, Giant kan, atau bisnis offline lah kayak mall-mall kan banyak yang lanang gitu kan. Iya. Tanah Abang pun sebagai pusat grosir kadang pun Patang kan tutup. Kini pun terasa di orang tuh ada dampaknya kan. Iya. Perubahan de COVID kok. Jadi banyak seketiknya banyak merubah habit orang, walaupun masih banyak ya orang belanja di Tanah Abang tuh kan. Tapi sekitar banyaknya orang Tanah Abang pun lah banyak yang online gini. Gitu. Jadi sebenarnya kalau apa masih fokus kini di Tokopedia sama Shopee, cuma yang banyak sih di Shopee gitu. Soalnya kalau Tokopedia kok kayak ada niche-nya gitu. Jadi tergantung spesifik. Tokopedia kan banyak menjual kuenya kan kayak di elektronik, di peralatan di elektronik lah, peralatan pria gitu banyak kayak gitu kan. Oh. Jadi lah Pak Cubo buka di Tokopedia sama Shopee, yang kencangnya Shopee-nya gitu. Jadi marketnya lebih banyak di Shopee gitu. Kalau untuk produk apa ya, yang celana pendek, celana pria lah gitu. Iya. Kalau di akun elektronik, gadget-gadget kan banyak di Tokped tuh. Jadi lebih ke situ. Sebenarnya kan yang kue marketplace kini kan antara dua itu, Tokopedia sama Shopee kan. Lazada, Pak? Lazada kancang Tokopedia dulu. Lazada kancang juga, cuma ayo. Apa lu masuk oleh gara-gara banyak pertimbangan sih. Salah satunya modal alun kue, terus dananya lama tertahan di situ. Jadi kalau awak jualan di Lazada kok kirim gini sampai diterima dulu seminggu kemudian baru di-upload kan lama tertahan di situ. Iya sih. Jadi kalau Shopee kan sampai langsung cair ke dana, jadi lebih capek tahan BT. Kalau modal Anda kue payah jualan di Lazada tuh. Sama celai returnnya banyak loh di Lazada tuh. Kan banyak kan pernah dengan kisah-kisah yang kurir yang diamuk-amuk itu kan banyak orang yang itu belanja di Lazada. Oh, yang kayak COD itu. Iya, dibukanya paket nggak sesuai deh nyawa. Padahal kan lagi balinya. Saking mudahnya kayak gitulah. Mudah mana belanja online tuh akhirnya coba nggak sesuai, yo lo terima konsekuensi lah gitu. Sangkonya COD itu ya gitu, buka bayar gitu. Padahal kan harus bayar dulu baru dibuka gitu kan. Iya. Itu sekilas tentang marketplace. Itu selanjutnya jadi di Shopee atau di marketplace itu ada dua jenis penjual kan. Ada namanya dropshipper, ada yang namanya reseller atau distributor gitulah. Jadi dropshipper kok ini menjual barang saja. Jadi ndak men-stok barang tuh. Kalau apa gini kan lah reseller atau distributor jatuhnya lah men-stok barang kan. Barangnya di rumah. Gitu. Dulu tuh apa dropshipper juga nyo. Kalau mau mulai awal dari dropshipper tuh, Kak. Iya, saran saya dari gitu. Backup, kok gitu ya. Nah itulah, kok ada kelebihan kekurangannya. Kalau dropshipper tuh awak namun stok barang, otomatis kan pitih ada tertahan. Awak cuma fokus mengurus marketing atau penjualan misalnya gitu. Jadi awak lebih fokus. Yang waktu Pak Ajak gitu jadi dropshipper apa sih, Pak? Nah, iya rencananya kayak gitu kan.
apa nih yang buat sistem sebenarnya kan kayak dulu tuh Pak kan lama stok barang ini kalau ada distributor gitu. Iya. Dulu apa tuh cari supplier di online kan. Tuh izin ke dropshipper kayaknya oke ceknya kan. Buat toko lah ada penjualan kok apa kirim isinya kayaknya kan gitu sistem dropshipper kan. Ada penjualan ke toko wak kirim resio kayaknya dia ngiriman gitu kan. Tapi lama-lama muncul masalah Beko. Muncul masalah awak tuh harus non-stop. Kalau apa kan banyak warna, celana pendek kan banyak warna kan. Beko seandainya pembeli ke toko apa kan seandainya si A masan 3 warna hitam, navy sama abu seandainya kan. Sedangkan warna abu habis tiba-tiba orang kok lah masan sedangkan toko ada kan. Awak lupa mengupdate kiranya abu warna habis kan. Akhirnya dikirimnya warna hijau gitu. Abu hitam navy sama hijau gitu. Padahal tidak sesuai pesanan itu kan. Itu komplain Iya. gitu kan. Komplain ke toko awaknya ndak ke toko apa kan. Akhirnya Iya. tanya rating toko di situ kekurangannya. Makanya lambat laun itu nggak bisa lama-lama deh kan. Untuk membangun rating sih ibaratnya keunggulan dropshipper itu kan itulah bisa tahu perjalanan kalau emang Nio fokus di bisnis sebenarnya banyak loh orang yang fokus dropshipper sih carinya yang produk-produk yang enggak bermasalah ibaratnya kan kayak produk-produk yang satuan gitu contohnya kayak peralatan rumah tangga gitu kayak misalnya garpu sih sejenis itu sih enggak mungkin ada variasinya gitu loh kalau apa kan celana kan potensi berisiko bermasalah ya kan gadang gitu cuma di situ itu balik lagi ke riset masing-masing sih untuk menentukan produk apa yang dijual gitu. Tapi saranca emang wak jalani dulu dropshipper kok baru nextnya kalau emang niat berbisnis kan awak kan orang Padang niat agak surang kan kan gitu. Iya. Niat agak kurang. Dia kerja sama orang gitu kan. Nah dropshipper dulu soalnya dropshipper kok awak ambil margin tipis soalnya soalnya kan awak margin tipis awak kan nggak bisa jauh-jauh harga jo apa ada distributor ada soalnya mereka beda tinggi harga kan udah laku lah misalkan di Shopee itu tau lah persaingannya ketat kan jadi harga kok paling sensitif ya lumayan sensitif lah gitu jadi kalau di Apuan sebenarnya awak tuh membangun rating sebenarnya kalau dropshipper tuh. Dulu apa kisahnya Pak bangun toko Januari ya. Desember beraja ke kawan apa yang ada yang lebih kadang lo dari apa kawan sekolah apa kan. Beraja sebenarnya lah beraja aja sih diri. Jadilah ada ilmu apa sebelumnya cuma makin memantapkan beraja ke situ kan. Dulu pas bulan Desember tuh coba Pak Jakarta tuh. Sekali seminggu. Pokoknya Pak bela-belaan ndak lembur gitu kan. Sekarang dia beraja ke Jakarta. Bolak-balik Jakarta. Akhirnya mantapkan diri Januari buka toko, edit segala macam. Nah, akhirnya Januari itulah pacetalu ada salah satu kan Beli kan. Nah, di akhir Februari lah start seller Pak. Maret kan ini ada dulu Maret kan awak nih mau bonus kan. Maret ya bonus. Iya. Sedangkan Januari Februari kan apalah ada penjualan kok. Nah, jadi apa dropshipper tuh sekitar 3 bulanan ya, baru Maret dapat bonus langsung Pak latihan barang tuh ke barang gitu. Tapi sebelumnya banyak lo perjalanan nih, ibaratnya keuntungannya Mbak ya. Dropshipper kan beku kan ada kan wak ambil barang-barang dari reseller kan. Wak pajang di toko kan. Toko apa tuh dulu tuh sebelah apa tuh 200 lebih ya.
200 nah saya stok apanya kan produknya. Cuma enggak mungkin laku sadonya kan. Iya. Ambil 30 hasilnya. 30 untuk dipajang kan. Lama-lama yang laku tuh sekitar 3 atau ampe lah gitu kan yang acak terjual kan. Akhirnya pitih yang bonus tadi itu sekitar bara ya, 8 sampai 8 juta. Balian ke barang, kok balian barang, kalian cari sebelum apa kembali itu apa cari dulu supplier bisa kembali grosir gitu. Jadi kan seandainya Pak beli celana 25 kan, sedangkan Iya. harga modelnya 22 gitu. Sedangkan apa kembali dari supplier apa 25 seandainya kan, soal dropshipper kan cuma awak menaikkan harga sini. Pak juga 27 Iya. seandainya. Jadi kan sebelumnya modal untungnya 2.000-nya gitu. Jadi kalau dapat beli grosir, dapat modal 20. Jadi kan untung apa lebih gadang gitu. Jadi makoi beralih ke manstok surang biar banyak untung salah satu gitu. Tapi mako harus dropshipper dulu biar tahu Naik yang rating. harus di stok gitu loh. Jadi seandainya iya. yang laris tidur toko itu sih yang di stok dulu gitu. Jangan buru-buru sadualah kan ini 30 SKU. 30 aja di stok. Beko banyak pitih mati di barang tuh gitu. Jadi kalau awal-awal itu perlu barang tuh barang puta, otomatis kan beko mengambung ya banyak pitih ke barang Wak, jadinya. Walaupun awal-awal tuh nak nampak pitihnya, beko ke barang larinya. Cuma bisa sih kalau nyambi untuk operasional atau belanja mungkin bisa. Cuma Pak dulu kan masih kerja cuma. Iya. Jadi lumayan capek ya sih bertimbangnya soalnya kebutuhan Pak dari gajinya gitu. Jadi bonus tuh ya untuk apa diputar balik ya gitu. Jadi bulan Maret lah stok barang perlahan mulai bertambah, mulai nambah. Tapi kekurangannya aku kok beko ada warna yang enggak, seandainya ada warna tertentu yang kurang laku jadinya menumpuk akhirnya di stok mati gitu. Itu sih kekurangannya. Beko kalau lama stok barang kekurangan itu lah stok. Jadi video tertumpuk di situ gitu kan. Kalau dropshipper kan enggak ada. Cuma yo konsekuensi lah. Tahu lah kan. Iya. Pak ambil barang tuh langsung ke tokonya atau Pak online loh balinya? Kini supplier gadangnya sih ada di Jaksel gitu. Jadi Langsung Pak ambil situ. Iya. Jadi nambia grosir gini lah kayak ngambil segoni gitu. Iya. Misalnya kalau kayak warna apa gitu yang kurang laris, waktu kan ke situ nggak bisa Pak? Nggak bisa. Jadi awak tuh ambil grosir, jadi sepaket bego. Jadi seandainya awak kembali 10 kodi atau 20 kodi itu kan SKU Iko coba kan. Beko dalam sakodi itu beko lah duitnya warna kayak 5 warna gitu dicampurnya kan kayak hitam, navy, kuning, hijau, abu gitu. Beko lah dimasuknya ke saike sakodi itu gitu. Iya. Jadi seandainya warna kuning kurang laku gitu kan. Ya udah, bacara awak kan harus stok taruh gitu. Lama-lama kan gulung-gulung ke beko banyak yang kuning tuh. Ini kan kuning Banyak agak kurang. ya. Banyak yang kuning tuh gitu. Cuma yang lainnya tetap kalua gitu loh. Walaupun skete-skete kalua, cuma ya udah konsekuensi awak stok barang kan. Nah gitu. Jadi di Shopee itu banyak yang dropshipper, banyak lo yang stok barang. Kalau Bapak dulu langkah-langkahnya kayak gitu kan. Riset dulu nyuju apa. Kalau Bapak ya. Dulu kawan apa tuh berjilbab kan.
Deknya dulu menolong keluarga di situ jual jilbab. Jadilah tahunya selok-belok jilbab kan. Akhirnya jual jilbabnya. Apa kan udah tahu doh. Awalnya panjang lo cari apa lah ya kan. Kira-kira ada yang membeli tiap hari gitu. Membeli tiap hari kan otomatis kebutuhan sehari-hari ya kan. Riset-riset baju enggak kayak itu. Saya pikirlah celana pendek atau boxer kan riset-riset Aiko lah cocok rasanya kan. Akhirnya cari supplier tuh dicet akhirnya bisa dropshipper nah bisa aja. Akhirnya mulai buka toko tuh baru diedit-edit kan. Jadi gitu konsepnya. Ilmu dasarnya yang paling utama harus pelajari itu kalian harus bisa edit foto kalau jual online tuh. Soalnya kalian menjual online kan, kalian menjual foto. Jadi harus bisa edit foto. Kalau nggak bisa edit foto, jangan jualan online lain. Itu baik-baik sih dari gininya. Itu Pak, pakai apa? Pakai kamera. Edit Kayak foto, foto-foto itu. edit foto tuh apa sebenarnya Ini dulu? edit. Edit itu kayak banyak karena kawan apa tuh pakai PixArt-nya. Nah, kalau mau tuh barangnya Pak pakai kamera atau pakai HP? Pakai HP. Apa ada kamera kan? Ada kamera cuma rancak Pak HP lah. HP gini lah simpel lancar lah sih kan real pic lah. Iya. Yang penting medit. Kawan apa Pelajari. apa deh ada kemudahan ada laptop kan sana meditnya. Kawan apa tuh kadang atau kurir apa dari HP sih ada. Omset 200 juta sebulan kan pakai HP sih. Cik HP. 200 juta sebulan. Iya. Omset ya, omset maksudnya. Iya. Bukan ke. Nah, itulah ibaratnya jangan jangan mengeluh dulu kita. Mulai saya dulu pakai apa yang ada. Kami pun banyak belajar dari YouTube sebenarnya. Edit foto, edit video atau belajar tentang apa kok. Sananya kalian cari di YouTube ya. Sananya kok riset produknya. Kalian cari riset produk di Shopee, di YouTube banyak lokal luar. Cara mencari sales di Shopee ada lokal luar. Optimasi konten di Shopee, iklan di Shopee. Cuma beko Iko kok kan banyak kurang lagi tutorial. Seandainya kalian cari, seandainya tiga video, beko lah ngerti kalian. Cuma butuhnya rancaknya kalau ada ilmu teori kan. Rancaknya beko kalau ada komunitas atau ada kawan atau ada guru yang kawan diskusian sampai bertanya lebih rancak. Soalnya apa bertanya kan Iko kok bagus, bertanya ke kawan-kawan. Oh, Iko dari sudut pandangnya gitu. Jadi kan ada yang dapat dari YouTube, ada batuannya kadang ada lo beberapa hal, ada yang susah, ada jadi kayak jalan pintas gitu loh kalau ada sampai bertanya tuh. Itu. Jadi yang pertama-tama sih pikiran karena sebenarnya Nio menjual apa kok? Ada itu pikiran? Jilbab. Iko Pak, kita kan apa namanya uncu tah, inyo orang Manggale bahan di Cipadu, pasar Cipadu, tahu nggak Kak? Tahu. Nakek sih kan? Ya, nyo Manggale bahan di situ kan. Jadi dulunya pernah buka toko Lazada, toko online, tapi nyo nggak bisa menjalankan dong, soalnya kan nyo sibuk di Kadai itu kadang bini waktu dulu dibantu sama ponakan, tapi ponakannya kini buka seorang lokan. Jadi ante datu ngece gua buka toko online kecena ya napa ada ya begitu kan. Jadi bahannya kalau di situ kan kalau misalnya orang ada kenalan kan dek uncu lah orang Kadai bisa ambil murah kan. Iya. Beko biayanya misalnya 7.000 5.000 tuh ala jadi gitu Iya. Beko bawa ser menjual gitu lah tapi ya sih jual jilbab rencana.
Kuliahnya sih. Tapi Jadi baru itu buka gitu lah. kurang Kan gitu. jilbab lah, tahu jilbab kan. Hmm. Di riset jilbabnya dulu, di riset harganya, di riset nioman juga jenis apa pilih cie kan. Di riset ya dalam-dalam dulu maksudnya. Lah nantuan oh ikut jenis ikut kan. Kadang kan kayak brisket, oh nionjo jenis brisket. Siapa saingannya. Cuma jangan dipikir mana saingan lah. Cuma Eko minder kan kalau banyak terjualnya. Memang jilbab tuh emang banyak terjualnya gitu. Iya. Soalnya kancang. Apa sih yang 200 juta tuh 1,5 goni, 2 goni sehari gitu. Emang banyak. Tapi butuh proses sebenarnya untuk kasih tutup. Iya, Kak. Kalau menjual jilbab, gadang sih marketnya. Shopee terutama. Kalau ada supplier aja lah, tinggal mapuan saja lah. Tinggal membuat toko saja lah. Membuat toko. Alah, tapi di tokonya tapi lalu tadi lain. Tinggal hapus saja lah. Membuat konten saja berarti lah. Fotonya malu ada lah itu. Risetnya kan kayak bisa Google Trend, bisa di Shopee kayak gitu ah. Cara riset di Shopee kan kayak ketik gitu kan. Jilbab atau yang pakai apa sana jilbab hijab wanita apa gitu, segi 4 sana kan. Bisa di riset, dicek terlarisnya kayak main terlaris gini, bara hargonya, baa jenis thumbnailnya, baa kok bisa larisnya gitu kan. Bisa dipelajari tuh. Oh, pelajari dari toko orang gitu, Pak. Iya, pelajari itu orang dulu. Jadi jangan sebenarnya memulai itu rancak, cuma kan memulai dengan persiapan itu lebih rancak kan. Biko niup parang kan, niup parang pindah doa senjata, pasang badan, ya mah bisa kan. Iya, Pak. Jadi harus di serancaknya lebih rancak persiapan gitu. Kayak gitu aku toko kawan apa tuh Bang. Optimasi konten itu maksudnya memperancak toko lah. Tahu kan beda ya Pak, kok Iko 10.000 plus Iko 2.000 lu gitu. Tahu kan bedanya. Kalau kalian kan pasti belinya Iko kan? Iya. Yang mah? Iko kan editannya lebih itu. Iko lebih premium gitu. Namunya. Pembeliannya lah banyak, ratingnya ancak gitu. Iya pasti pembalian itu. Jika kalian kalau sana dia di tengok nih, kalian yang mencari jual, pasti kalian mengklik Iko dulu kan, timbang Iko dulu kan. Iya, mencari dari rating. Makanya kalau nih membuat konten tuh riset harganya dulu, baca cara membuat thumbnail kok itu ilmu, itu salah satu pertimbangan paling kadang itu. Itu di riset Ikonya dulu, ada mulai kok judulnya, deskripsinya. Jadi baikku kan ujung-ujungnya baik iklan gitu kan. Iya. Jadi disiapkan konten dulu, maksudnya produk itu siapkan dulu gitu. Jangan sampai tiba-tiba beko banyak orang kan mentalnya nggak ada penjualan loh, iklan habis juga gitu kan. Gara-gara produknya nggak siap untuk diiklanan gitu loh. Itu toko akan apa tuh yang apa sapian 2 karung sehari itu. Sedangkan kompetitornya kayak gitu lah gitu. Ini dapetnya celahnya. Iya. Padahal itu sama produknya, Pak. Sama-sama segi 4 cuma kayaknya beda itu sih. Udah tahu Pak udah tahu jilbab. Cuma ya sama-sama jilbab gitulah. Maksudnya dari segi awak menilai kok. Yang harus kalian baru mulai itu belajar meriset produk dulu kan. Jadi seandainya jilbab aku riset jilbab tuh seandainya apa nih jilbab kayak kita kan lah ada lah jadinya lah jalan kan.
Iko gue nama tokonya apa, gue thumbnail, edit fotonya, rancak, kompetitor. Riset dulu kan bahasa supaya tampil beda. Berikut terakhir baiklah. Itulah itu saya nyapa lu mau gue materi dalam-dalam. Lebih tanya jawab salah. Kok apa yang buat apa? Itu apa yang buat materi? Iko tak nih gue materi kawan-kawan Pak banyak loh yang minta ajan cuma alun-alun pade apa nyoleh. Harusnya kan dari set produk ke dalam lo, konten gue apa lo gitu kan. Cuma kalian lah buru-buru, Iko saya ada apa ke kitanya loh. Enggak lah buru-buru ada Pak. langsung studi case ke Shopee sih loh adik. Iya ya ada Pak. Berarti kini Pak sibuk jualan serai Pak? Ya. Fokus ke situ. Enggak dicari terakhir ya dong. Masih apa Pak? Contohnya hijab wanita segi 4. Kode itu kawan apa itu sama aku Pak tahu kan. Nah, kan gitu kan. Ini ada lo uniknya gitu. Itu kan ada yang pakai model, ada yang indah, ada yang modelnya banyak, ada yang modelnya di tengah samping-samping, ada yang model patung, ada yang kayak gitu, ada yang kayak gitu. Iya. Ada yang model surang sih. Mbak supaya tampil beda gitulah. Iya. Ada yang buat kayak gitu banyak kain-kain. Itu jenis thumbnail sih. Beko balik-balik ke beko ujung-ujungnya harga begini. Harga barang. Tengok terlaris. Nah, terlaris eko. Harganya 10.000, kau 14.000, CT-nya. Kau 16.000. Nah, kau. Kau 10.000, 9.000, 9.000, 9.000, 9.000. Mbak kok bisa sampai murah-murah gitu Pak? Ini ada PR harganya. Mbak kok bisa murah ya? Ini tangan pertamu. Iya. Kayaknya langsung dari konveksinya. Kalau tak kayak tabik surang pasti lebih murah. Bahan barang. Konveksi itu ini gitu ah. Kalau jilbab dapat apa kan? Dapat cerita dari kawan apa itu kan? Kurang konveksi itu kurang konveksi lo kawannya. Itu kan produk impor biasanya. Produk impor lo lawannya. Kan orang lah itu lah. Besi kue kan kayak tadi kan 9.000 kan 9.000. Nah hasilnya lai taluk dia bersaing 9.000 lah untung dia ada gitu. Di jilbab karya persaingannya. 1.000 2.000 sih untungnya mau orang tuh. Cuma paketnya memang banyak. Begitu kuantitas larinya kan. Itu insight dari jilbab saya bisa disamun ke produk lain sebenarnya. Cuma jilbab gue dek marketnya gadang, jadi dapat darah di sini gitu. Tapi sia yang dapat posisi di yang pertama itu beko ya kanyang. Kanyang. Banyak lah paketnya. Misalnya kayak gitu. Kayak gitu kan ada yang menjual model, ada yang menjual kayak gitu kan encak ya. 2.000, 1.000 plus per bulan. 1.000 plus per bulan itu berarti 30 paket, berarti 30 helai sehari kan? 30 helai sehari. Minimal. 1.000 plus kan nggak tahu 1.000 ya, kok 10.000 ya atau 5.000 ya 10.000 plus ya lu. Oh. 10.000 plus. 10.000 plus tuh bukan jawabannya 10.000 lagi ya. Bukan.
Iko 10.000 plus nih kan. Iko di atas 10.000 kok bisa jadi Iko penilaiannya 28.000. Iya. Nggak mungkin 1.000 tuh kan. Mm-mm. Penilaiannya lah 28.000. Biasanya bisa kali ampe ya. Jadi sekitar mungkin hampir bisa jadi 100.000 walai terjual ya. Nah, bayangkan tuh. Pak menjual aja kok 10.000 100.000 walai. Iya, maksudnya kan itu orang yang atau pulang-ulang sih. Tapi bisa diapain loh, bisa ya pelan-pelan. Pelan-pelan. Nggak nih. Lambe-lambe kan kalau berproses karena lama-lama. Kita bisa, lo bisa kita salah satu di 10.000 plus kok kan? Terdepan. Amin. Toko terlaris ya. Iya. Jadi apa lo bisa kan? Jadi pengusaha ladangnya soalnya. Amin. Yo doa mudah balik Kak. Men. Oh, besi kare, siapa agak baiklan gua. Siapa agak baiklan. Iya napa berani apa lo napa rugi napa. Nah, jadi agak dalam stek. Jadi sebenarnya awal-awal tuh akan menabung ulasan kan, menabung trading. Sebenarnya Mbak kok capek, lumayan capek apa kawan apa tuh. Awal-awal tuh enggak ada ambil untung menjual modalnya. Oh. Jadi juga saya harago itu dake sama harago Bali gitu. Yo. Udah pikin langsung. Yo. Jadi seandainya Iko modalnya 9.000 dijual 9.900 gitu kan. Terus 10.800. Ini kan untuk bayar admin sih kayaknya. Admin 1.000 gitu seandainya kan. Kalian bayar packing, kalian bayar apa, bayar iklan ale. Cuma yo kayak gitu perjuangannya. Beko banyak terjual, mulai terkena, mulai apa, mulai naik ya. Lama-lama menggulung-menggulungnya Beko jangka panjang rancang. Jadi iya naiknya sekete, naiknya 1.000, naiknya 2.000. Mungkin Pak itu dulu pas awal modal bara Pak. Apa? Pas awal memulai bara modal Pak yang kadiputa-putan. Jadi gua cerita kisah dari apa? Kan ada dropshipper tuh. Iya. Dropshipper Pak ngambil untung kan, jual rugi Pak berarti. Nah, berani enggak orang jual rugi gini gitu kan. Kalau orang mindset offline enggak berani gitu. Iya. Jadi Pak mikirnya investasi lah, ibaratnya kayak bakar duit di awal lah. Kayak sistem startup kayak Shopee kan, barang bakar duit untuk supaya dapat banyak pembeli, orang berkunjung ke membeli di Shopee itu kan. Songkir lah, Iko lah gitu kan, bayar influencer biar banyak orang belanja di Shopee gitulah. Dan apapun pakai prinsip bisnis kayak gitu loh gitu, harus ibaratnya sama kayak orang kayak membuka warung atau membuat apa biasa kan ada promo tuh gitu. Iya, esteller promo. Diskon ya kan. Sama juga gitu ibaratnya awal-awal tuh ya harus jual rugi lah, jual modal gitu. Anggap sih bayar promosi Pak. Jadi Pak tuh habis sekitar 2 juta 3 juta sih total ya selama 2 bulan 3 bulan. Cuma itu untuk biaya apa sih, biaya promosi lah, bangun toko. Akhirnya sampai laut dapat supplier, dapat lama stok kan, otomatis lah bojong stek gitu kan. Lama-lama buta mulai nanya setek gitu caranya. Nanya di stek. Rubah harga gitu. Hah? Iya naikin harganya, rubah harga. Iya naik harga tuh nggak boleh apa naik langsung gitu. Mereka nih untung 5.000 kan.
nggak bisa naik 1.000 nih 2.000 dulu, nggak bisa naik 5.000 dulu beko langsung nang toko gitu. Jadi kalau Nio kalian Nio mulai bisnis tuh, mulai jualan di Shopee itu, pertama-tama itulah riset dulu Nio jual apa. Teroris. Banyak-banyak itu deh. Banyak-banyak nonton YouTube deh. Nonton YouTube tuh praktekan cara riset produk, ya kan? Itu baru buka toko. Riset dulu nih jual apa, baru buat nama tokonya kan. Kayak emang fix jual jilbab ke hijab kan, baru pikir nama tokonya. Beku kan bisa di branding nama tokonya itu kayak siapa yang kayak banyak kan Zara hijab, Vanilla hijab gitu-gitu kan. Nah, do namanya beko tuh baru dekor-dekor. Iko membuat Iko itu kan contohnya Iko. Kan beda loh. Iko thumbnailnya, Iko isinya kan isinya. Nah, isinya. Kalau Iko saya dibuat di luar tuh enggak. Iko saya dibuat di luar tuh. Kadang orang enggak menarik, udah lah biasa lah banyak orang yang membeli Iko kan. Dibuat thumbnail monitor rame kan. Oh, segi 4, bebas ongkir, bebas square, bisa bayar di tempat. Dieditnya kayak gitu. Kan jadi ancak jadinya gitu loh. Oh, enggak ikut banyak tuh terjual loh. Rp137.000. Nah, toko gadang. Iya. Kalau Bandung ngeri. Bandung tuh kan ya produksi surang kebanyakan. Iya, cuma yang kayak Giko kok ada yang produksi surang, ada lo yang impor gitu. Impor dari Cina langsung. Ada yang tanya online? Kayaknya bisa Giko lah. Kalau Nio berlanjut bisa edit foto masukan lah tentu lah Nio Juapo bisa ada tugas selanjutnya gitulah atau minggu selanjutnya seandainya kita kan kalau Vegi nggak tahu Nio Juapo kalau kita lah Nio jual jilbab gitu kan buat tokonya dulu lah tahu Nio apa baru upload tahu cara uploadnya gitu ke simpel saja. Beko baru Pak koreksi apa yang harus diapuan, apa yang harus untuk langkah selanjutnya gitu. Iya, siap. Apa yang harus diimprove gitu lah improvementnya. Untuk takunya toko dulu. Beko yang produk surang ambil dari ulama. Iya, kayak panang mulai kayak gitu. Seperti itu. Kenapa lah do grup sih juga kawan-kawan cuma kawan-kawan Pak lah patang banyak yang nio diapu cuma kan Mayora tuh banyak yang nio diajan cuma nio majan tapi nio kerajo ada. Iya. Apa gimana enggak kerajo lah itu Pak? Enggak ada kerajo itu di rumah lahnya. Iku kok kerajo, aku nggak bahas pilih mana. Maksudnya lebih santai kalau di rumah. Ya lama sih gitu kenapa? Iya sih. Kalau dibandingkan gaji di pabrik, mah kadang penghasilan bisnis daripada pabrik Pak. Alhamdulillah. Lah ya. Iyalah, rela resign berarti lebih mandang risiko nak Pak. Ya. Yo bisa 2-3 kalinya lah. Wih, mantap. Mayora rasa lumayan gaji kan? 2 kali 3 kali itu
Ayo mana Pak? Kita Bali rumah ya Pak Siko mah. Alun lah. Alun. Tapi balikin ke barang. Iya. Itu kan kalkulasi dan kertas ya gitu kan. Kembali ke barang. Alun, Beko, Pak targetnya kan beli barang dulu, beli barang. Bisua baru. Cuma kan untungnya Baru sedikit menuai untuk hasil. kebiayaan. Untuk bidik Iya, sih bang, biayanya gitu loh. Yes, emang kayak gitu. Ini kayak itu. Harus bisa memutar ke barang. Untuk awal-awal kan usah pikir baca harus supaya orang belanja itu kuat lah. Sebenarnya Pak payah lu menjalani itu tuh banyak soalnya apanya ibaratnya mungkin rancaknya lebih rancak pindah toko sebenarnya. Jadi kalian seandainya Pak Iku balik kok. Jadi senang menjalankan. Kalau kayak Iku kan sama majan sebuah profesi, kerajaan sebuah profesi kan banyak seluk-beluknya gitu loh. Iya. Kalau misalnya Pak, cara iklan atau cara membuat thumbnail tuh pertimbangannya atau membuat judul tuh gitu kan. Soalnya tak ada buka toko Pak. Tuh. Mana tokonya? Coba Pak Bedah deh. Coba buka ke Hijrah. Tapi itu tuh herbal. Apa Hijrah. tulisannya? HIJRAH. Hijrah. Ya, pakai H. Hijrah. Hijrah. Produk. Iya, tapi gabung. Produk. Tuh. Tapi kok tuh titik, siap produk tuh titik. Tuh. Enggak, yang siap produk. Tuh. Titik halal. Produk halal. Tuh apa underscore halal underscore. Iko. Ya. Tapi itu tuh herbal. Herbal tuh banyak juga sih pemainnya. Tapi kita masih belum bisa menentukan harganya lah bang Pak. Batu. Nah itu mah kalau awak Bali itunya kan misalnya kan member di situ. Iya. Enggak, kan harga membernya kan misalnya 60.000 kan. Harga jualnya ke orang kan misalnya 80.000, tetap enggak 60.000 tuh beko tak hitung adminnya kira-kira 2.000 tuh tambahan 62.000 kan. Itu tambah untung 1.000, 63.000, tapi tak lihat toko-toko orang tuh mah bisa jualnya 50.000 guys. Nah, tuh. Tapi masalahnya mahnya kalau membeli ketentuan dari PT itu mah kalau member tuh emang 60.000, tapi orang tuh bisa jual 50.000 tuh ada gitu. Nah, tidak tahu Pak perusahaan kalian tuh ya. Wajar gitu. Itu berarti gimana habis-habisan dulu atau gitu. Sebenarnya atau ini jual rugi. Sebenarnya gitu mungkin nggak tahu kayak kalau emang produknya asli. Sebenarnya kan kalau masalah member-member gitu kan bisnis biasanya nggak boleh jual harga di bawah harga pasar. Iya. Nah, itu Pak. Mungkinnya ada celah atau dapat dari ilegal atau inyo tangan pertama untuk menjadi rating bisa jadi. Nggak tahu sih tergantung orangnya. Sebenarnya Giko pun lahan cuma kan kalau kita pasang Giko kawan-kawan member kita kalau yang punya Shopee pasti kayak Giko loh fotonya. Iya kurang lebih ya. Soalnya tampil itu tuh dari IG. Nah, internet sama edit. Tuh Beko, apa bedanya juga kawan-kawan baca loh? Seandainya apa kok? Masuk ke seandainya Pak cari apalah contohnya apa yang terlaris ya? Apa herbal? Ya, langsung studi case lah deh. Madu kali madu. Madu ya madu. Herbal. Madu 84.000 kan. Nah, langsung studi case, apapun
apa madu yang apa kan? Yang viral gitu. Apa yang madu yang laris? Madu sih cari. Pokoknya harus Ah, research. kok madu yang banyak dijual orang. Kok model apanya? Saya lihat Iya. cara ngeditnya gitu, Pak. Yo ibaratnya satu cara orang membuat thumbnail tuh. Dua apa yang laris itu kan maksudnya jenis apa yang dijual orang yang banyak dicari orang kan ke madu TJ gitu, atau madu literan kayak gitu. Kayak gini kan yang laris ke toko herbal mah kok banyak ada 10 lah ke madu herbal yo ke madu liter lain enggak masuk argonya masih masuk 20 gitu kan tinggal medit sih berarti lagi kok madu hijau asli obat kok apa juga cuma biasanya tahu apa kalau yang madu kok kurang kue iklannya sih kok soalnya untungnya kadang jadi orang rela bantian ada yang 3.000 guys sekali klik jadi harus dipertimbangkan. Dalam iklan lemah, Pak. Hah? Iya kan? Iya, dalam iklan lemah itu tuh. Itu hasil iklannya. Tapi kliknya seketik. Ada 3 klik. Tapi yang pas kalau tanggal 2 Februari petang kok kan dilihatnya lah ya lumayan banyak. Tapi dilihat saya. Wah yang Giko salah nurang tuh yang awal-awal tuh yang harus kalau mau iklan tuh harus ada terjual dulu kita. Bapak harus ada yang terjual dulu baru pasang iklan. Gitu. Jadi jadian di Riwa tuh sebagai pembeli kita nih nak membeli produk kita seorang kalau nak ada ratingnya sedangkan orang jual kok kulah 10.000 plusnya. Andainya saingan kita ya. Kok itulah banyak terjualnya. Banyak terjualnya sana. Manio kita kembali orang lah banyak terjualnya lebih terpercaya gitu kan timbang kita lah langgang toko. Iya toko asli tindak kok gitu kan. Itu apa cara Pak? Kalau emang yakin di toko Iko ya harus di apuan. Nah kalau Iko sampingan sih, kalau poin itu rencananya emang nih jilbab, Iko kos sampingan lo kayak buat 2 toko. Nah, bisa juga. Cuma Beko pasti terkesampingkan sih biasanya. Iya sih, itu kan enggak terlalu sih kalau untuk jualan di online, cuma yang pajang. Kalau kok apa aktual real sama orang sana harus tetap muka. Kalau Giko itulah rancas sebenarnya dari segi teknik kita lah tahu cuma kan kok Pak apa sih di apa ya Pak Nad komen kalau boleh dijadiin Giko untuk patokan jilbab kan kok tentang toko kok harusnya di apuan deskripsinya lebih detail Mbak filosofi tokonya menjual jenis iko jam kerja atau pengiriman atau apa tentang toko lah brandingnya tentang toko segala macam di situ hijrah produk halal kami menjual produk herbal dengan ini jadi iko deskripsi toko Pak itu dibuat lo pamfletnya langsung pamflet kayak apa maksudnya gitu contohnya waktu buka hijab toko Pak deh toko kawan Pak deh contoh simpelnya toko kawan Pak kok yang
Kau yang deskripsi itu, kau bilang ngeraput atau konveksi, iko. Oh. Jadi ikonya apa namanya? Kau ada apa dekorasinya. Iko pengiriman jam iko ngode tokonya. Itu bahasa cara buat Pak. Ada di web Shopee. Beko dekorasi toko, tengok dekorasi toko. Oh ya. Pak buka sih deh. Masuk pembeli. Di dekorasi toko kau nampak kan? Kan pernah buka web kan? Alah. Nah, kalau apa kan iko kan gitu. Kau gitu-gitulah. Kau tekan Pak gitu. Kau riwayatnya. Pak banyak apa aja lah. 1, chat harus 100%. Kau 65. Pengikut beko bisa iko lah lumayan. Iku masuk dulu udah ngikutin mah. Pengikut 7 lah lumayan. Iko alah. Penilaian. Ada terjual dulu baru di iklanan. Mendak buang pitih sih kita begitu. Seandainya fotonya lancak, thumbnailnya lancak kan. Beko lah harus 100 orang. Seandainya bara per klik kita biar seandainya 200 atau 300. 100 klik itu kan bara 30.000 buang pitih sih. Iya. Nah, makanya siapkan toko dulu baru iklan. Sama iklanan 30.000 sih. 30.000 BT, tapi Lina tak pakai sadalah ada. Abi sampai ribuan ya. Iya, seketik baru ibaratnya kan. Iya. 1 mungkin thumbnailnya nak menarik, kalau menarik mana. 2 mungkin harganya lebih kompetitif. 3 lebih banyak juga orang meninggal, berapa ribu orang meninggal. Kan banyak mana enak. Alun. Nah, coba. Kalau makin lah ribuan orang meninggal pasti kan banyak yang klik. Bisa lo nilai di situ tuh. Mereka untuk menilai thumbnail ancak indahnya, mereka contohnya Pak buka toko Ade. Itu beda toko apa jadinya? Seandainya ikut contohnya kan. Thumbnail yang apa tuh kayak itu 3,6%. Di kita tuh berapa persen persentase kliknya? Nggak sampai loh Pak. 0, sih. 0, kan? Iya. Yang thumbnail yang ancak tuh di atas 2-5% biasanya. Di atas 2% lah. Kalau Kiko kan kayak dilihatnya lah 17.000 gitu. Seminggu terakhir ke 17.000 gitu kan. Orang mang persentase kliknya 3,60%. Persentase klik kok jumlah orang mang klik dibanding orang dilihat kok. Jadi dari antara 17.000 orang mang klik melihat ada 617 orang mang klik ya. Jadi persentase Kiko gitu. Oh, biaya 200, penjualannya 2,1 juta gitu. Itu contohnya. Malai, yang tadi beda hal. Itu sih, nada penilaian, nada edit, alun dan dekorasi toko. Tuh. Ibu jangan Pak buka Pak. Buka sih Pak. Saya Pak. Deskripsinya dari deskripsi guys. Itu kayak deskripsi toko sih kayak toko yang punya Pak. Hah? Yang punya Teh. Yang punya siapa? Nah, maksudnya deskripsi produk kayak produk. Yang punya tato coba dibuka apa-apa bentuknya Pak. Oh gitu, deskripsi produknya. Deskripsi produk juga ngaruh juga. Deskripsi produk lumayan sih. Cuma Iko bangetnya bisa pisah. Gua contoh deskripsi produk yang apa deh. Ambil contoh.
makan tas. Jumlah klik 2. Kayak gitu sih ya, ikut deskripsi produknya, ikonya. Yang penting dijalihan dulu Mbak A, apanya, kelebihannya, Mbak A deskripsinya, Mbak A ya Shopee lah. Kalau itu kan elemen Iko, ya besi Iko, cuma terlalu berjarak-jarak gabungan sih katanya. Oh, itu. Biasa nang lu orang menengok. Iya. Itu ada jawabannya cekot sekarang. Apa? Oh, copywriting tuh kayak membuat orang merasa-rasa kayak baca orang itu, oh lebih yakin nih. Ayo cekot sekarang pengiriman kayak ada duit batasi kan ada psikologinya tuh. Pengiriman hari ini, untuk ikut pengiriman hari ini batas order jam 3 gitu. Karena apa sih itu sih serancak jilbab sih. Kalau Iya, Ikoko satu orang untungnya emang kadang, cuma orang kan kembali ndak cok doh gitu. Kalau apa kok kan cenderung orang balinya lebih kadang. Kalau aku pun untuk poin. Apa ya? Oh, berarti kalau misalnya menjual lu baru di iklanannya, Pak. Nah, ada ratingnya dulu, nah ada terjual dulu. Walaupun itu cie. Oh, enggak cie itu maksudnya. Dan lah 100 juga Pak. Kayak 2 atau 3. Ada 2 atau 3 penilaian dulu. Penilaianku kayak ulasannya. Iya. Ulasan tuh yang Testimoni kayak dari orang lah. Testimoni dari orang. Iya, testimoni yang kayak wah, kok bos air kau nih langganan ini kayaknya tang 5 itu kan. Masya Allah cantik banget kerudungnya, pakai suka banget. Aduh, foto. Lagi kalau belanja kayak itu masa. Iya kan kalau cewek Biar kan dapet. gitu biasanya. Iya, Pak. Iya, biar dapet itu. Dapet poin jadi saldo. Iya. Kalau Kan cewek kan kalau emang senang komen- gitu kan. Kalau apa kan jarang itu ya. Kalau tancak lagi bintang 5 lah, nak dong ngitik foto video. Iya, kaki sampai di foto, di video. Iya kalau cewek emang kayak gitu kan. Makanya senang Iya. bangun rating kalau pakai produk cewek. Oh, Korea guys. Iya, betul. Nah, cari kok 2 atau 3 dulu. Dapat 2 video. Biar orang yakin kita. Jadi kalau orang yakin, enggak ragu untuk kembali lah gitu loh. Baru di iklanan. Jadi enggak sembarang iklan sih. Jadi sananya kita aja makanya perlu jadian sebagai pembeli. Kita sih ada sana ini yang beli jilbab. Kalau ada terjual lah. Sedangkan cewek ada banyak terjual. Yakin lah di toko yang baru itu kan enggak mungkin dong. Pastikah orang yang tampil toko yang lah banyak terjual ya Bali kan? Oh iya, Pak. Sebab lah ada ulasannya, lah terpercaya di situ, ada bintang 5 kan. Iya. Bisa juga awal-awal tuh bisa juga ke kawan atau ke Vegi gitu. Balik gitu kan. Tolong foto lagi ulasan lu gitu kan bisa ya. Iya, nah. Awal-awal gitu biasa sebenarnya. Pak dulu awal-awal minta tolong ke kawan juga ya. Untuk mencari rating. Kiriman sebarang. Tapi Itu pura-pura testi. Ya awak sananya gitu kan kayak dulu bisa aja tolong check out-an ya biar bagian gitu kan. Wah, rugi di ongkir sih. Rugi yang bayar ongkir biasanya kan. Untuk biaya admin Mbak kalau misalnya di itu Pak online tuh Pak. Kalau biaya ongkir biaya admin ini ada kategori-kategorinya. Contohnya Toko Iko sih contoh di.
biaya admin non-star tuh 2%. Kalau star seller 3,5%. Kau star plus sama star sama nih. Beko gratis ongkir ekstra 2,5%, nggak salah. Cashback ekstra 1,5%. Gratis ongkir ekstra kok biasanya wajib sih, kalau Pak Mbak wajib. Biar orang tuh dapat gratis ongkirnya. Kalau gratis ongkir itu awak yang bayar ongkir lah. Iya, kalau gratis ongkir tuh yang bagian coba apa? Enggak, jadi kalau gratis ongkir ekstra tuh seandainya pembeli itu kan ada vouchernya. Ada voucher gratis ongkir kan. Bisa dipakai di toko begitu tuh. Jadi nyo dapat potongan seandainya nyo di Padang seandainya. Ongkir ke situ bara 22.000 atau 20.000 kan. Gratis ongkir itu sekitar 10.000 nggak salah potongannya. 10.000 atau 20.000 ya. Jadinya dapat potongan 10.000. Itu toko yang membayar atau dari pihak Shopee? Nah, itu jangan. Kan nyo seandainya membeli belanja 100.000 kan. Nyo membeli 8 gitu, dapat 100.000, dapat potongan, dapatnya gratis ongkir. Jadi nyo bayar 110 lah. Ongkirnya 10.000 dibayarnya kan. Ini ongkirnya 22.000, 120 lah. Tapi tidak ada vouchernya, nyo bayar 110 jadinya kan. Kan kawak kan belanja 100 begitu maksudnya kan ongkir dakwah bayar kan. Nyo yang bayar. Orang belanja kawak kan 100.000 jilbab biasanya gitu kan. Nah, kalau potongan itu 100.000 kan bara apa sih yang awak ikuti? Sana non star, Wak. Kalau non star kok enggak star seller do gitu. Cuma 100 transaksi di awal enggak bikinan biaya. Cuma kalau awak ikut kelas 100 kategori non star oleh. Kalau star Wak 3,5%. 3,5% itu kan baru 3,5% dari 100.000 kan, sana transaksi 100.000 kan. 3,5%-nya 3.500 ya. Kalau ikut gratis ongkir ekstra 5,5%, berarti 5.500 potongannya. Nah. Enggak. Karenanya Peggy belanja ke toko kita kan. Iya. Di Padang. Kita pakai gratis ongkir. Pakai gratis ongkir. Tokonya beda-beda kan. Toko kita kok tergantung lo. Ini star seller nah. Kalau star seller ada biayanya. Ini ikut gratis ongkir ekstra enggak? Ikut ekstra enggak gitu. Enggak gitu. Nyo semakin banyak programnya semakin banyak potongannya. Oh, gitu. Kalau toko kita star seller sana 3,5%, Vegi belanja 100.000 dari harga jilbab kan sana. Beko kita aku dapat di kurangan Shopee dipotongnya 3,5%. Jadi kita menerima 96.500 masuk ke saldo toko kita. Itu sih. Berarti yang gratis ongkir itu enggak potongan ke pengguna toko dah. Enggak, iya. Mungkin persepsi kalian kan gratis ongkir kok kalian yang bayar untuk pelanggan enggak. Jadi Shopee kok yang membayar ke pelanggan mensubsidi. Awak tuh membayar 2,5% dari transaksi sihnya. Beko Shopee yang gratis ongkir itu tergantung apa ya, tergantung iya. Sangko kok tokonya yang lagi gratis ongkir tuh. Enggak. Ada kan pasar. Tapi kan kalau mendaftar misalnya star seller terus gratis ongkir itu ada itunya kan Pak, persentasenya gitu kan Pak? Iya, dari harga jual Pak. Potongan dari harga jual Pak. Berarti menetapkan harganya itu mah Wak ngitung-ngitung persentasenya itu loh. Iya sih Pak, iya nggak sih Pak? Iya. Makanya sebelum menentukan harga jual tuh perlu dihitung dulu. Biaya adminnya barang gitu ya. Yo.
contohnya ikulah ya. Simpelnya bahaya. Contohnya apa? Menjual barang 30.000 kan. Harga jual 30.000. Kurang membeli 3 sana 90.000 tuh ya. Nah, contohnya biaya adminnya yang apa tuh 2.000 cik kan, yang 30.000 tuh 2.000 biaya adminnya. Beko yang masuk ke apa tuh Beko kalau 3 kan otomatis 2.000 6.000 potongannya. Masuk ke apa tuh Beko tinggal 84.000 Beko tuh dari hasil penjualan cek transaksi itu. 94.000. 84.000 kan 90.000. Oh iya ya. Nah, makanya harus hitung menghitung keuntungan tuh harus dari harga jual, bukan dari harga modal lah. Orang offline kan menjual berapa untungnya 30% seandainya. 30% seandainya hanya menjual hanya modal 100, 30% nanti 130.000 kan. Nah, kalau di online di Shopee itu nggak bisa kayak gitu doh. Bahkan nggak bisa gitu ya. Beko 30% dari Beko seandainya Shopee itu kan memotongnya dari biaya harga jual lah, bukan dari harga modal lah. Paham? Iya. Paham. Jadi seandainya awak potongan 5,5% kan. Iya. Jadi seandainya awak jual 130.000. Coba kalian deh. 130.000 kan. Awak menganggap 30% gua. Sebenarnya dikurangan dikali 5,5%. 7.000 potongannya gitu kan. Iya. Jadi sekitar 7.000 berarti sekitar taruhlah 7.000 berarti 127 lah. 123. Masa ya 5,5%? Iya 7.000 kan. 5,5% kali 130.000. 7.150. Yo. Nah, sedangkan modal kecil kan 7.000 tuh 123 itu nak bersih 30% dapat EB goleh. Jadi untung 23.000 lah kan. 23.000 dibagi 130.000. Nah, 70% sebenarnya untung atau tidak 30%. Soalnya awak mengalien kan membagi keuntungan 23.000 bagi 130.000 kan. Keuntungan awak kan dari harga jual Pak. Jadi tidak bisa membuat sana modal Pak 30.000, untung 30.000, harga jual 30.000. Otomatis Pak anggap 30%. Soalnya Shopee memotong dari harga jual bukan dari harga modal Pak. Iya. Makanya harus diperhitungkan kalau seandainya awak nih bersih 130.000 berarti awak harus menjual 100. Iya, Sekitar 140.000 gitu. Iya. Kalau 140.000 kali 5,5%, 7.000 berarti 137.000 menjual baru dapat 30%, dapat 30.000 berhasil. Itu pokoknya untuk menentukan harga jual harus hati-hati juga. Oh, itu Pak, sistem pengirimannya kalau Pak bilangnya apa sih Pak? Kalau apa kini memakai Shopee Express sama JNT. Cuma awal-awal lebih rancak pakai JNT sih. Pengiriman saya gitu. Ya. Beko bisa diaktifkan balik. Oh gitu. Kalau yang si cepat tuh Pak, kurang banyak memakai cepat nggak sih Pak? Wahana. Jadi sebenarnya kalau dake outlet di rumah Pak bisa si cepat tuh. Jadi jadi
kalau masalah ekspedisi itu tergantung awak kemudahannya apa. Kalau apa kan dulu kalau JNT harus jadi JNT itu lah mengcover seluruh Indonesia kan. Kenapa, Pak? Lah mengcover seluruh Indonesia. Ya. Jadi orang daerah-daerah kan dapat sandonya. Kalau si cepat nggak tahu sih. Seluruh Indonesia. Iya, kadang di daerah tertentu nggak ada sih cepat tuh. Ayo, daerah mungkin daerah pedalaman daerah timur sini nggak ada nyemekan aktifan beko nggak sampai paket lah gitu. Aku ya JNT harus wajib diaktifkan. Cek lainnya support COD loh. Iya. Cepat Pak, ada pakai COD COD. tuh, Pak. COD itu kalau di Shopee wajib diaktifkan. COD itu bisa awak yang antar gitu kan Pak? Maksudnya kalau misalnya ada kayak gitu. Nah, misalnya kalau misalnya ada kayak gitu pembeli. Kayak gitu Sebenarnya bisa gitu ah. COD itu kan nggak ngaruh di awak tuh. Sebenarnya ngaruh di pembeli dalam artian pembayaran pembeli itu sebenarnya ngaruhnya. COD itu bisanya bayar di tempat. Kalau awak ngaruh tidak mengirim paket ya banyak. Cuma resikonya kalau untuk awak penjual kadang itulah yang ada yang bercakap-bercakap itu yang COD kan. Barang wak resikonya beko gitu. Itu yang COD tuh kurir tetap mantan kan, Pak? Tetap. Atau beko alunnya bayi kawak itu pitih. Beko kurir tuh antan ke situ. Beko nyantan kok sampai wa pitih ya gitu. Oh, gitu tanan. Jadi inilah kerjasama sebenarnya kayak JNT gua. Jadi JNT membayar awak dulu gitu. Genrenya Vegi kembali dari Padang via COD. Shopee itu lah kerjasama sama JNT gitu. Jadi kita kiriman dari Tangerang itu kan lah sampai barangnya ke liantan kurir dari kita mantan ke cabang JNT Tangerang gitu kan. Itu dikirim dari JNT sampai ke Padang. JNT Padang mengirim ke rumah si Vegi kan. Bayar deh Vegi kan. Itulah terima diklik pesanan diterima deh Vegi kan. Dari bayarnya ke orang kurir. Nggak perlu diantarnya bekulai otomatis Shopee ku membayar harga barang yang harus bayarnya ke apa ke toko kita. Oh. Inilah sistem nggak perlu diantarnya ribet lagi. Enggak, disangka pada di kurir itu mentransfer PT-nya atau enggak mentransfer. Jadi dari Shopee saya begal langsung aja lah kerjasama. Gitu. Berarti JNT kok membayar ke Shopee lah tinggal gitu ya. Iya, inilah kerjasama kan Beko otomatis kan uang kurir Beko dibayar nih ke ya masukin ke perusahaan Beko kan. Iya. Jadi Shopee gue lah di disangka kok gitu. Oh, tahu lah. Iya. Polos mana. Coba acara COD gitu. Lah teknologi zaman kini ya masih berpikir kayak gitu. Iya kan soalnya kan banyak yang parang-parang gitu loh kan kadang kurir kok ndak lo nama apa dos. Kan ya komplain ke toko lah gitu. Iya, sebenarnya kayak gitu. Banyak kurir yang nganga. Kayak harusnya minta pitih lu baru nyajian barang. Kok ndak lah barang nyajian lu. Iya sih, kadang risiko kan kalau kadang gitu ada pembeli fiktif segala macamnya kan. Risikonya kayak gitu. Jadi kadang alamatnya tidak sesuai, kadang pembelinya bermasalah, kadang tidak ada di rumah. Jadi kadang returnnya kadang kalau COD kadang return. Kalau membayar seandainya kan itu kan lah pasti itu sebenarnya Vegi dia transfer bayar kan nggak mungkin lah dibayarnya mah mungkin menonton paket atau nggak apa pasti diterima juga kan misalnya lah bayar kan kalau COD kan nggak ada resikonya loh ini sampai ini tidak terserah lah gitu kan itu resiko ya sebenarnya tapi di Shopee nggak ada pengaruhnya sekitar 3 kali lipat peluangnya orang yang karena COD itu. Iya. Tapi biarlah gitu. Kalau produk ndak kecacat baliknya ndak usah ragu.
Seandainya jual jilbabnya, kan udah rusak ya baliknya. Bisa dijual balik gitu loh. Iya. Kecuali barang-barang yang udah pecah itu sih yang risiko kalau COD itu. Ya kalau balik-balik lah rusak, lah pecah kan ibu. Gitu. Iya. Udah lah. Action dulu. Iya, Pak. Apa yang rasanya apa sambil-sambil cari di YouTube. Kalau kapak tiap aku kan beko ndak ada waktu balik. Belum balik kalian juga kan? Sibuk kenapa? Orang sibuk kenapa? Nggak, maksudnya lebih rancak kalau hal-hal teknis kayak gitu kan dipelajari di YouTube. Beko apa yang tertumbuh rasanya pelajari di YouTube. Beko masalah-masalah teknis kayak tadi baiklan kan. Baiklan tuh soalnya teknis ya. Soalnya awak pakai PT soalnya. Jadi agak riskan lah. Harus diperhitungkan. Iya, beko Pak tinggal mengkoreksi-koreksi apa yang harus diapon, apa yang harus diapon. Gitu kan lain improvementnya gitu. Kalau minggu besok, udah sampai di situ kayak gitu kan. Kayak Vegi lembek toko lah, lembek tokonya. Nah, sampai di tahap Iko kan kayak kita kan ada Iko improvementnya minggu Iko gitu kan. Benahi Iko. Minggu besok kita ada lo PR-nya, apa lo PR-nya lah. Vegi apa lo PR-nya gitu maksudnya. Jadi makin setiap pertemuan makin diperancak toko tuh beko biar ada penjualannya hari bahas supaya toko tuh terlihat profesional gitu. Oke. Berarti untuk memulainya riset dulu Pak. Iya, riset dulu. Riset. Okay. Alangkah lebih baiknya jadi dropshipper dulu, menabung ulasan dulu. Dropshipper. Soalnya bahaya. Ya berarti ambil barang dari orang Pak. Iya, penjual barang orang, ambil barang orang. Jualan. Beko kalau kalian seandainya langsung ke reseller langsung beko seandainya contohnya toko Gita tadi kan, seandainya kita ambil paket seandainya Iko lah ambil 5 lah ada 1 juta PT kita di situ, sedangkan kita tak tahu cara menjual itu apa tuh cara mengaluan PT itu kan ujung-ujungnya mati PT itu di situ kan mengendapnya. Alangkah lebih rancaknya PT 1 juta tuh buat tabung dulu, buat cara menjual Iko kan, jual modal itu biaya promosi, wak pakai biaya promosi ya. Because seandainya yang laris cuma 2 Iko saja gitu, yang ada untung ada penjualan iklannya Iko yang tepakannya. Iko sudah stop dulu, Iko nggak usah di stop dulu gitu. Jadi Pak caranya kalau memulai dropshipper tuh Pak, berarti Wak cari itu loh toko yang bisa Wak jualan barangnya gitu. Iya. Caranya cari itu Pak. Contohnya apa lah ya? Baju apa nih yang menjual apa lah kalian? Contohnya apa nih yang menjual apa? Jilbab Pak. Jilbab gua agak payah rasanya apa bahaya. Soalnya coba yang lain. Coba baju Pak. Warnanya banyak gitu. Baju wanita. Baju kaos. Baju kaos. Oke, baju kaos. Carinya langsung di toko Shopee itu Pak. Bisa di Shopee, bisa di Tokped. Cuma kalau fashion banyak di itu sih. Dan misalnya di Shopee lah. Ya. Contohnya ke Iko yang oversize Giko kan, baju polos. Ini bukan dropshipper.
Mbak sih taunya. Mbak cara mencari ini buka dropshipper apa enggak, Pak? Sebenarnya bisa di chat langsung. Sebenarnya chat Oh, apa di kan? chat saya tanya. Yo, bukan dropshipper nggak kak kan? Oh, gitu. Seandainya wah riset wah terlaris. Toko yang laris tuh kayak Iko, yang baju yang kayak Iko gitu kan? Itu baju polos. Nah, itu beko chat seandainya kan PHP bisa dicat tuh. Kak buka dropshipper nggak kak nih kan? Boleh kak nih kan? Nah, seandainya toko Iko. Kunjungi toko. Beko baru di copy produknya gue ke toko awak kan. Oh, Pas boleh saya, pakai nama surang deh, Pak. bah, Oh, boleh pakai nama surang kalau dropshipper tuh. boleh ya. Anggap sih itu toko, Wak, toko kopian ini. Oh, cuma barangnya yang darinya gitu. Iya. Kok Nah, tapi kopi foto ini kosnya. Misalnya seandainya, lah kopi fotonya. seandainya gitu kan. Seandainya lah dapet Mm. dewa, seandainya toko Iko nih Wak, akuan kan. Apa yang terlarisnya sana itu dulu Wak, fokusan kan. Oh Iko inner kok, yang Iko yang paling larisnya. Upload dulu, upload. Mereka sambil edit-edit lah Pak, maksudnya Wak bedan gitu Iya tampilannya dari haruslah Wak acaranya supaya beda gitu kan. Sana contohnya thumbnailnya ya. Iko dehnya. Awak nih yang kayak gitu atau yang kayak gitu awak thumbnailnya gitu. Pokoknya beda lah dari supplier. Masa samuan tuh kalau ke supplier juga tiap hari ya bikin. Iya ya. Tuh. Itu beko kalau inyo lah boleh cek kan. Baru diminta WA-nya. Kalau lah banyak terjualnya dewa kan. Lah ada penjualan dewa. Iku kirim resinya ke inyo. Nah, sebelum Wak menjual tuh Pak, kan Wak kopi tuh barang-barangnya. Mbak cara Wak membuat misalnya stok Wak gitu tuh harus konfirmasi sama nya gitu. Ya stoknya kan ada di Siko kok mah. Kok hitam segiko, putih segiko, krim Oh, segiko, Wak army emang segiko. tinggal nyalin gitu, saya punyanya. Iya menyalin sih ya. Maka harus pantau. Oh, berarti harus Wak pantau tadi toko itu. Iya. Kan produk wanita kayak gitu. Bisa pantau barang stoknya. Jadi Pak dulu kesulitannya gitu. Awalnya Pak gue gitu kan warna stoknya. Stoknya kan tiba-tiba warna krim, ada orang pesan krim, kilonya habis gitu. Tadi di situ, iya itu. Itu resiko kadang dikirim di toko supplier waktu warna Warna lain. warna army sana ya kan. Cuma nggak mau pembeli ya kan. Iya. Makanya kadang bisa juga sih diatasi cara oh mau kak seandainya kak pembeli warna krimnya habis mau diganti warna army nggak, kadang ada yang setuju kadang enggak, ya udah nggak apa-apa dikirim. Makanya beko dari pemilihan supplier tuh beko kan ada yang bisa ada yang indah, ditengok lo beko catnya kancang atau indah, kadang beko kurang bertanya beko warna krimnya ready atau enggak nih, bisiko ready kadang habis deh kan enggak tahu. Kau harus ditanya lo ke admin toko itu kok kancang ndak nyuma balik chat gitu ke dropshippernya. Berarti misalkan Wak lah posting di toko Wak, kalau ada orang membeli, Wak pesan lo ke supplier tuh. Nah, beko gitu. Kalau seandainya beko lah ada pembeli sana kan. Beko bisa dicek di pesanan saya seandainya. Beko baru ambil atur pengiriman, cetak resinya, baru kirim ke inyo gitu. Makanya harus kalau lah dibulihi izinnya minta minta nomor WA-nya. Ada nomor WA-nya baru bisa beli kan. Apalagi awak mencari ulasan awal-awal kan otomatis kan jual ke kawan atau ke siapa kan. Nah, kiriman aponya. Yang pertama awal-awal tuh sih Iko-nya harus beda.
judulnya harus beda, sama fotonya harus beda. Mbak supaya beda ditimbang supplier, Pak. Itu. Iya, sedangkan barangnya ada deh orang tua foto ulang dah. Mbak cara membedanya, Pak. Nah, itu belajar harus edit foto tuh. Kan kalau misalnya ada misal barang dikirim ke awak kan bisa lo Wak, foto gaya lain gitu baru Wak edit-edit. Sama kayak Tapi apa? Kalau apa ya? Kalau apa kayak gitu tuh. Pak buka sih contohnya deh. Kok contohnya tuh apa ya? Kok supplier apa? Kok toko apa? Wow. Rasa di apa? Ikut kekurangannya kayak kurang aja lah. Pak edit gitu. Pak foto surang edit gitu. Kok Pak edit kan? Kayak gitu dioptimasi Cuma yang foto sebelumnya? Hah? Yang sebelumnya siapa Pak? Kok? Kayak gitu sih gitu. Iya. Kayaknya udah ancak lah cara apa kan? Kayak masih perlu diimprove banyak kekurangannya loh. Nur apa kayak gitu yang ancak gitu kan? Alhamdulillah lai respon dari orang lai cocoknya gitu. Gitu tuh. Di gradasinya dipindah-pindahan gitu apa? Ya tergantung dari apa, tergantung contohnya inner rajut cari sih. Kalau kalian makanya riset dulu bah kompetitor bah cara membedaannya kan. Kok inner rajut sih kan. Contohnya di cari inner rajut kok bah dari supplier lagi kok apanya. Kirim gambarnya. Gambar thumbnail. Cari inner rajut yang lain. Ada enggak? Banyak inner rajut kayak gitu ada loh. Kayak gitu ada loh fotonya. Inner rajut kok ciput lah nih. Baju inner rajut. Kayak gitu thumbnailnya. Ada yang kayak gitu thumbnail. Ada yang kayak gitu thumbnail. Ada yang kayak gitu thumbnail. Kan? Beda kan? Ada yang ikut tadi kok supplier. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Iya kan? Ikut contoh studi case deh. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang buat banyak. Ada yang buat frame kayak apa tadi kayak di punya gitu. Ada yang kayak mall, shopping mall, dibuatnya belakangnya banyak. Tergantung, ada yang kayak gitu, ada modelnya. Makanya riset dulu. Iya, riset dulu, supaya konsep yang kalian pikirkan tentang itu, cara agak beda, supaya agak mewah. Kalau apa tadi kan nampak beda ya kan. Foto celana yang spare apa itu kan kayak biasa sih gitu. Itu Pak edit bang, kan dia nampak ya Pak backgroundnya lu ganti lah ya, biarlah Pak ganti gitu biar rancak nampaknya itu. Baratnya awak harus menemukan kekurangan supplier Wak, itu yang Wak improve gitu loh. Tapi baca start gue lupa lo lihat. Mereka apa? Mereka. Sila Pak Reka. Kok lupa lo kok. Dropshipper. Kok kiriman rekamannya Pak? Di. Lagi dicatat. Riset produk. Tuh, cari supplier. Ya kan? Cari supplier, cek. Ambil gambar, edit tumbler. Kayak medit foto kan tidak bisa Pak Ajan. Itu bisa kan belajar dari YouTube. Tapi apa Pak medit foto Pak?
Bapak pakai Photoshop di laptop. Kalau dari HP Oh, bisa. Photoshop. Kini HP lah Tadi- canggih-canggih. Iya, Pak. Apa kelanjutannya tadi Pak? Lah siap ambil gambar orang tuh. Lawa Lah siap. edit semua. Itu pertemuan selanjutnya bisa kan seandainya itu cari pembeli pertama ya dulu. Cari pembeli. Maksudnya gitu biar bisa diiklanan gitu kan. Iya. Ini kan kalau Nio itu orderan tiap hari kan harus buat iklanan gitu loh. Biar ada yang kunjung ke toko kan. Iya. Nah, jadi itu seandainya toko kita lah siap kan. Lah diperancak lah buat konten segala macam lah, rancak sado pokoknya lah ready lah ibaratnya kan. Itu beko suruh kawan membali dulu ada lah di Balinya seandainya inyo fokus ke dapet cik produk yang lah dua ulasannya gitu kan. Ya udah itu yang diiklanan dulu. Cuma sebelum iklan ya awak kan harus argonya harus kompetitif, judulnya harus batu, punya lah menarik gitu kan. Nah, itu beko baru iklanan lah dulu lah terjualnya kan lah ada ulasannya dulu. Lah sekian lah kalau dua minimal ulasannya dulu kan. Baru iklanan beko. Nah, yang kayak tadi kan Mak jual kan. Beko di iklan ya kan dievaluasi lo iklannya lah. Jadi kita sama pertanyaan. Jadi Pak. Berarti kan, Pak, kalau misalnya ada orang balik awak ke Pak, berarti awak ada kocet ke yang supplier waktu Pak. santai. Iku kan contohnya toko cie, ikut toko cie lah ya. Di screenshotnya kok. Kan sama thumbnail nak. Nampak nak? Yang mana Sama. Pak? Masih baju. Yang kok di Yang dua kok. kok. Kau sama thumbnail gitu kan? Iya. Nah, itu dianconi harga ya. Aku pindah kemari. 36, Aku 55. 32. Sama thumbnail ya. 3632. Sebenarnya ini mungkin lah banyak terjual itu ada kompetitor yang masuk di Samone jil apa ya dalamnya. Cuma enggak pandai mengoptimasi toko ikuci sih gue. Kayak mana harga sih ya. Iya. Harusnya dibedane gitu. Nah, kalau new jual murah pun dibedane jangan sama. Iko mencuri traffic dari yang utama Iko sih ya. Tapi hebatnya kurang menjual 30 ribuan ini menjual 55. Nah, 35 orang jual. Maksudnya gitu kan, contohnya itu awak tuh jangan meriset thumbnail itu riset argonya 3 sampai 35 99 ke Shopee Mall 55 32 36 kan rata-rata kan 30-an sebenarnya kan. Nah, jadi awak tuh harus meriset itu nggak bisa dijadiin kompetitor harganya mahal. Iya kan? Mungkin itu yang bisa dijadikan kompetitor 32 bisa menjual 36 dulu gitu. Kalau Iko mungkin rasa apa nggak bisa mungkin membangun dari Instagram yang mungkin bisa jadi. Kalau beda jauh beda harga ya. Sama kayak jilbab pun kayak gitu kan. Nah, itu terjual sampai plus 9.000 dijual. Ini Shopee Mall. Biasanya orang Shopee Mall kok biasanya membangun trafficnya dari Instagram. Kayak jilbab pun kan kebanyakan. Yang Shopee Mall kan biasanya dari Instagram dulu.
Iya. Kalau ini Shopee Mall itu ibaratnya keluar dari itulah membangun trafficnya, enggak dari iklan loh, dari membangun traffic dari luar, door segala macamnya. Kalau awak menjualnya berjualan di Shopee berharga yang kompetitif ya awak iklan di Shopee ya ikulah ke 32 ke 36. Makanya ikut 36 1.000 lu ikutlah 32 lah 3.800 gitu. Sebenarnya ikut enggak masuk sih sebenarnya dari luar kayak atau live atau dari Instagram. Itu kan harga pasarannya sih kok. Begitu. Apa tadi yang ditanya? Kalau misalkan ada tuh yang Bali sama awak chat supplier tuh Pak atau awak pesan surang ke itunya? Yang tokonya. kiriman supplier kan. Iyalah. Jadi gitu kan. Jadi seandainya Vegi ada orang Bali, seandainya ke toko Gita kan. Peggy gitu. Kan dapat ada nomor resinya gitu, resinya cie kan. Iya. Makanya Iya. harus diminta nomor WA-nya. Soalnya awak mengirim resi ke supplier tuh. Kalau order kayaknya balik, beko baca Roma nuti aneh. Berarti Beko, yang nyiapin apa kan? Beko kan dua resi ya beko tuh. Kalau order via Shopee lah. Jadi gitu. Oh, berarti komunikasinya via chat gitu kan? Iya harus dapat nomor WA-nya kalau enggak beko seandainya Peggy membeli ke toko Gita kan. Gita order ke supplier. Beko kalau seandainya kalau enggak di apaan kalau seandainya itulah cek resinya, resi ke toko Gita cek resi. Kalau Gita mau order ke supplier via Shopee loh, itulah dulu resinya gua. Seandainya kalau enggak dikirim harusnya kan dari supplier mengirim ke Vegi kan. Iya. Kalau supplier mengirim ke Vegi langsung pakai nama itu ada dua, ini kan harusnya cie resinya. Tapi ada dua resi, makanya harus apa? Itu bertabrakan, ini kan resi otomatisnya tuh. Iya. Jadi beko harusnya cie resi jadi dua resi. Jadi beko ada toko yang karena jadinya. Berarti intinya komunikasinya di WA nak Pak? Iya. Itu ngirim lagi pakai nama toko ya. Ya gitu nih. Beko kalau yang supplier tuh mengirim ke apa pelanggan tuh pakai nama siapa? Nama pelanggan lah. Contohnya gitu, simpelnya gitu. Apa supplier? Kalau kita dropshipper pembeli. Kita dropshipper, Vegi pembeli kan. Ya. Vegi membeli ke toko Gita. Ya. Otomatis Misal nama toko Gita Store. Kalau apa kan Rakel Store. Yo, otomatis kan Gita harus mengirim barang ke Vegi kan. Ya. Nah, sedangkan Gita suppliernya apa kok? Kalau Gita order via Shopee, otomatis apa harus mengirimkan resi yang Gita kirimnya. Iya. Jadi kita kirim itu kan Atenamo kan toko Gita yang ordernya. Makanya harus punya WA. Jadi Vegi mengirim order ke toko Gita WA ke apa mengirim Atenamo toko Gita. Oh ya. Jadi seandainya Gita order via Shopee ke apa kan beko mengirimnya harus sesuai yang masuk ke apa dong. Kalau otomatis kalau ngirim via Shopee, otomatis yang Pak kirim kan ke kita, yang resi yang dapat dari toko kita kan tidak dapat untuk Vegi dong.
Iya. Yang terbaca di Shopee yang harusnya harus dikirimkan orderan Vegika kita kan. Iya, Pak. Makanya harus dapat nomor akunnya beko biar orderan toko kita kafe gitu kirim sih resinya ke Pak, biar Pak kiriman kafe gitu langsung ada nama toko kita gitu. Beko kita mentransfer lese ke Pak lay barang harganya. Kalau misalnya Wak kayak di Instagram jadi reseller toko orang Gitu. itu kan tetap nama toko orang. Iya, Pak. Nah, paham konsepnya kan? Paham. Baiklah. Waalaikumsalam, ya dah. Ini masih batuk sih. Bentar ya, aku udah perlu. Bentar aku telepon lagi. Ya Pak, makasih banyak Pak. Lah, Ada yang tadi. siap. Tepu ya? Insya Allah. Iya. 2 jam Mas dengan 11. Oh iya. 2 jam. iya. Kalau seminar kok lah 500 kalian bayar. Pak ke Pak nih dibayar lah Pak. Semoga berhasil Beko kan bisa dikembangkan. Matan Pak jadi YouTuber Pak. YouTuber untuk apa Pak? Buka YouTube Pak. Untuk maja orang gitu kan banyak semua. Cara memulai bisnis di Shopee. Udah banyak, cuma ya belum kasih itu sih arahnya. Cuma kini Pak Nio memanfaatkan ilmu untuk orang terdekat sih dulu. Kalau emang bisu, nggak tahu bisu sih. Kalau emang harus membangun YouTube ya udah gitu. Nggak tahu sih ke depan. Cuma kini. Iya. Tapi kan ya, YouTube tuh misalnya kayak Iko direkam kan, Iko di-share kan, orang bisa lihat gitu. Rekam Ada ke sih, YouTube, masa ke YouTube basu tengoklah. Iya, nama sih. Kan ada bahasa Padang. Iya, banyak orang YouTuber orang Padang, itu, Pak. orang Padang nama ada Pak. Wah, seorang Padang kan. Emangnya di YouTube tuh yang nonton orang berbahasa Indonesia sih, Deh, Pak. Indah. Orang Padang Orang sih. Padang. Cuma kan kalau Nio dijangkau audiens lebih banyak, kan pakai bahasa umum sih. Orang Padang bisa nonton, orang Jawa bisa nonton. Berikut orang Padang sih. Awang buat channel YouTube kan udah untuk orang Padang. Terjemahannya Pak translate. Aku buat translate di bawah. Ribet loh sih. Cukup? Siapa? Insya Allah cukup. Beko kalau ada lah memulai kita, kalau ada yang ditanya, ini apa? Aman. Jadi seandainya gitu, Pak lebih suka progres sih. Jadi seandainya kalian lah berprogres atau lah memulai kan, Biko kan ada kendala-kendalanya. Pak, bila apa lah gitu, bila sharing Shopee lah gitu kan, seandainya minggu besok bisa ndak? Seandainya hari minggu besok ya kalian lah kalian lancar toko kalian gitu kan. Oh boleh ya. Tuan sejamnya sharing oleh kuliah. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak ilmunya, Pak. Sharing pengalaman sih. Bisa minta rekamannya kirim ya Pak. Ya udah. Ngulu nih tengok. Nah gitu sih deh. Iya Pak. Ya. Nah, Oke, Pak. Semoga makin berkah toko Pak. Makin gadang. semoga jadi pendapatan yang baru lah. Sebenarnya kalau kalian apa ada sebenarnya kalau buku ada sih bukunya. Cuma buku-buku teknis awal-awal Pak beli buku tuh ada bukunya. Cuma Buku apa tuh Pak? kalian harus Mulai bisnis. buku Shopee itu teknis awal-awal. Oh, dulu. Tapi Bapak menyarankan itu, setiap orang yang sobok harus membaca buku itu. Slow. Cash flow. Itu.
Naik wah. Kalau bisa cari di Shopee, itu buku-buku mindset sih. Iko mau ubah cara pandang Wak. Kalau kalian yo masuk ke dunia bisnis, alangkah lebih baiknya awak kan dari karyawan dulu. Soalnya beda mindset pebisnis sama mindset karyawan tuh. Jadi Iya memang. Jadi langkah lebih baiknya dibaca buku. Itu buku ringan cuma rancak rasa Pak isinya. Apa di mana tinggal kini Pak? Di Jakarta Barat di Kebun Jeruk. Oh, Kebun Jeruk. Oke sama ibu. Kok 30.000 nggak salah Bali lalu. Sambil kalian mampu. Bapak saya seminggu nggak salah tamat. Soalnya seru gitu loh isinya kayak novel cuma tentang mindset gitu. Atau judulnya Rich Dad Poor Dad. Karya Robert Kiyosaki. Oke. Di Shopee banyak. Iya Pak. Daddy. Sugar Daddy. Kan kini kan rich on fee. Oh, iya. Kok rich dad. biar berbarengan mindsetnya tumbuh, skill jualannya tumbuh loh gitu. Kan target kan tidak boleh rendah-rendah lo berpenghasilan double digit gitu kan. Iya. Jadi diajan tuh biar biar bahas jangka panjangnya bahas supaya tidak miskin. Selama miskin harus jadi masih muda kok baca membangun kekayaan kan biar anak cucu yo ibaratnya awal lah memutus rantai kemiskinan gitu. Kemiskinan. Iya. Miskin lah do apa gitu lah kayu kan aset lah di mana gitu. Nak pulang Pak. Nak pulang ke Padang Pak. Rayu boleh. Orang masih Pak. Asli. Taman. Pasaman Parak Laweh Pak. Hah? Parak Laweh orang Pasaman itu biasanya mah. Sawitan. Layu. Cuma kan itu punya gaya, enggak punya awak. Orang gay. Iya. Oh iya. Harusnya kan awak yang kembali nambah gitu kan. Iya betul. Betul lah itu saran apa itu enggak mahal buku. Pak kini Mbak ayo. Dulu pemalih membaca kini agak rajin membaca semenjak lah jadi bisnis kok. Banyak buku yang menarik. Iya. Semakin rajin baca buku semakin tambah wawasan. Tambah terbuka gitu. Banyak orang sisi dunia apalagi bisnis kan buku bisnis kok banyak sih buku pengembangan diri, buku bisnis tuh masing-masing jadi lebih luas sih. Tapi kalau orang pebisnis pasti membaca buku itu awal-awalnya. Iya. Kau tahu jadi apa lo kan? Jadi pebisnis wanita sukses lo bisa 20 tahun 10 tahun. Iya, Amin. Tengok-tengok lah kalau pebisnis yang kadang tuh pasti rata-rata baca buku. Yo seminar-seminar kayak gitu. Soalnya kau enggak ada di sekolah, dia jangan sekolah. Cara berhitung ya. Iya. Iya. Nah, makanya baca buku itu tuh menarik. Itu sih. Sama teknis itu PR kalian itu ya. Tadi karena dicatat masalah Shopee itu sama baca buku tuh kalau malah melibat surang, aduh saya balik. Nggak perlu kalau buku aslinya kan ada sekitar barat tengahan salah 70.000 yang buku-buku KW sih buku percetakan biasa nggak salah 20-30 ribunya. Yang penting kan isinya. Iya. Nah itu Sama isinya. Dulu sih lah PR itu dulu. Itulah lah banyak. Lah seminggu itu.
Lah banyak pesanan Pak masuk nampak apa? Lah sibuk apa? Enggak Bunyi-bunyi Shopee. Yo ke packing gitu ya. Oh ya. Iya Pak. Makasih banyak, Pak. Yo, Maaf sama-sama. menggaduh waktu. Enggak. Assalamualaikum. Pak Sanang lah sebenarnya kan bermanfaat lah. Iya, amin. Assalamualaikum. Nah, Kasih ya Pak. yo. Assalamualaikum.